Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan memasuki materi taksiran. Nah, konsep taksirannya itu sama seperti di video sebelumnya, yaitu tentang pembulatan. Sebelum memasuki taksiran, ada yang perlu Guru sampaikan. Pada video sebelumnya kita telah mereview bahwa pada angka 0 sampai 9 kita kelompokkan menjadi dua, yaitu angka 5, 6, 7, 8, 9 sebagai kelompok atas dan angka 0, 1, 2, 3, 4 kita sebut sebagai kelompok bawah. Nah, sepertinya kata atas sama kata bawah itu akan menjadi membingungkan nantinya. Maka dari itu akan Bu Guru ralat bukan menggunakan kelompok atas bawah, tapi menggunakan kata besar atau kecil. Jadi angka 5, 6, 7, 8, 9 ini kan angkanya besar-besar. Kita sebut saja ini kelompok besar. Kemudian angka 0, 1, 2, 3, 4 ini kan angkanya kecil-kecil, maka kita sebutnya sebagai kelompok kecil. Jadi untuk mulai video sekarang sampai seterusnya Bu Guru akan pakai kata besar atau kecil. Kalau Bu Guru tanya ini ikut kelompok mana? Oh, ikut kelompok besar. Kalau ikut kelompok besar berarti nanti pembulatannya akan kita tambahkan 1. Kalau ikut kelompok kecil maka pembulatannya nanti angkanya tetap. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke memasuki materi taksiran. Materi taksiran itu adalah materi yang sangat mudah apabila materi sebelumnya benar-benar telah kamu kuasai. Di sebelumnya kan tentang pembulatan, angkanya hanya angka-angka tunggal aja. Nah, untuk taksiran terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Konsepnya masih sama. Kita bulatkan dulu baru kita operasikan, bukan dioperasikan dulu baru dibulatkan, salah ya. Yang betul adalah dibulatkan dulu baru dioperasikan, seperti itu. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah 123 ditambah 276. Kita akan coba menaksir penjumlahan ini ke puluhan dan ke ratusan terdekat. Kita coba yang ke puluhan dulu ya. Puluhan ini kan puluhan itu kan posisinya ada di sini sama sini. Berarti kita perhatikan angka puluhannya. Kita perhatikan angka puluhannya. Nah, di sini angka di belakang puluhannya ini kan 3. Maka 3 itu ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok kecil ya. Berarti di sini Bu Guru tulis pembulatannya menjadi 120. Kemudian ditambah 276, puluhannya ada di sini, di belakangnya 6 ini ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok besar ya. Berarti di sini Bu Guru tulis 280. Karena di sini ikut besar maka di sini ditambah 1. Begitu. Maka hasilnya adalah 400. Selanjutnya untuk ke ratusan, kita perhatikan angka 123, ratusannya kan posisinya di sini dan di sini. Maka yang kita perhatikan adalah angka di belakangnya. Angka 2 ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok kecil ya. Karena ikut kelompok kecil maka ratusannya tetap. Kemudian 276, kita lihat angka di belakang ratusannya ikut kelompok besar apa ikut kelompok kecil?
ikut kelompok besar ya, berarti ini ditambah 1. 2 tambah 1 adalah 3. Belakangnya kasih 00. Maka 100 ditambah 300 hasilnya 400. Selanjutnya kita akan coba menaksir operasi pengurangan. Caranya sama dengan penjumlahan kok. Kita coba ya, kita taksir bilangan-bilangan ini ke puluhan. Caranya seperti tadi, kita harus membulatkan bilangannya terlebih dahulu. Untuk ke puluhan terdekat, kita perhatikan dulu posisi puluhannya. Ada di sini dan di sini. Lalu kita perhatikan angka di belakangnya. 2 ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok kecil ya, maka puluhannya tetap. Kemudian 189 puluhannya di 8, kita lihat belakangnya, ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok besar ya, maka ini ditambah 1. Hasilnya adalah 190. 510 dikurangi 190 hasilnya adalah 320. Selanjutnya ke ratusan terdekat. Kita perhatikan posisi ratusannya ada di sebelah mana? Ada di sini dan di sini. Maka yang kita perhatikan adalah belakangnya. 1 ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok kecil, berarti 5-nya tetap. Kemudian 189. Kita lihat belakangnya, 8 ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok besar, maka 1-nya ditambah 1. Pembulatannya menjadi 200. Hasil dari 500 dikurangi 200 adalah 300. Begitu untuk penjumlahan dan pengurangannya. Gampang kan? Kalian pasti bisa. Setelah penjumlahan dan pengurangan ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang telah ibu guru beri. Atau kalian juga boleh lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Setelah kita tadi belajar tentang taksiran pada operasi penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan belajar taksiran pada operasi perkalian dan pembagian. Bu Guru langsung kasih contohnya ya. Soal yang pertama adalah 165 dikali 131. Kita akan menaksirnya ke puluhan dan ke ratusan. Kita ke puluhan dulu ya. Angka 165 puluhannya ada di 6. Dan angka 131 puluhannya ada di 3. Yang kita perhatikan adalah belakangnya. 165 puluhan di 6, kita lihat belakangnya 5. 5 ikut kelompok besar apa ikut kelompok kecil? Ikut kelompok besar ya. Maka di sini ditambahkan 1 puluhannya. Pembulatannya menjadi 170. Kemudian angka 131, perhatikan di belakangnya. Angkanya adalah 1. Maka ikut kelompok kecil. Jadinya 3-nya tetap. Selanjutnya kita akan mengkalinya 170 kali 130. Bu Guru oret-oret di sini ya. Karena dodonya ini juga ada 0, kita simpan aja 0-nya. Ini sebenarnya hanyalah trik yang bisa kalian gunakan untuk perkalian bersusun supaya lebih cepat. Jadi perkaliannya adalah 17 kali 13. 17 kali 13. 7 kali 3 21. Tulis 1, nyimpen 2.
1 kali 3, 3. 3 tambah 2, 5. 7 kali 1, 7. 1 kali 1, 1. Kemudian ditambah 1, 12, 2. 2, 2, 1. Di sini tadi kita menutupnya, nolnya kan ada 2, sini sama sini. Maka di sini kita tambahkan nolnya 2. Jadi hasilnya adalah 22.100. Gitu. Selanjutnya untuk keratusan. Kita perhatikan ratusannya posisinya ada di sini dan di sini. Lalu kita lihat belakangnya. 6 ikut kelompok atas apa kelompok? Ikut kelompok besar apa ikut kelompok kecil? Ikut kelompok besar ya, maka satunya ini kita tambahkan 1. 1 tambah 1, 2. Jadi 200. Selanjutnya 131. Ratusannya ada di sini, kita perhatikan belakangnya. 3 ikut kelompok besar apa ikut kelompok kecil? Ikut kelompok kecil ya, berarti satunya ini tetap. Sama dengan, nah ada triknya lagi. Seperti tadi ada 0, kita tutup gini kan, kita simpan. Ini pun juga gitu, 0, 0, 0, 0 kita simpan dulu, tinggal 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 0 yang kita simpan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, tinggal tulis aja ada 4 nolnya. Itu trik supaya perkaliannya lebih cepat. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pembagian. Soal selanjutnya yaitu 81 dibagi 38. Kita akan menaksirnya ke puluhan terdekat. Kita bulatkan dulu 81-nya. Puluhannya ada di 8. Kita perhatikan yang belakangnya. 1 ikut kelompok besar apa kecil? Ikut kelompok besar ya. Ikut kelompok kecil ya. Berarti 8-nya tetap. Kemudian untuk yang 38, puluhannya ada di 3. Yang kita perhatikan 8. 8 ikut kelompok besar apa kecil? Besar ya, berarti 3-nya ditambah 1. 3 tambah 1, 4. Berarti di sini 40. 80 dibagi 40 sama dengan, ini kalau pembagian ini juga bisa kalau sama-sama punya nolnya. Ditutup gini, disimpan. Atau dicoret sih kalau pembagian. 80 dibagi 40 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Demikian pembelajaran tentang penaksiran. Gampang banget kan? Kesimpulannya, ketika kamu akan menghitung dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian, kalian harus membulatkannya terlebih dahulu. Setelah dibulatkan, barulah kalian hitung pengoperasiannya. Kalau ditambah ya ditambah, kalau dikurangi ya dikurangi. Dan juga perhatikan menuju mana pembulatannya itu. Misalkan pembulatannya ke puluhan, berarti kita perhatikan di puluhannya. Kalau ke ratusan ya kita ubah ke ratusan. Seperti itu, gampang banget kan? Insya Allah Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Demikian video pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan soal-soal yang Bu Guru berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.